Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Cuplikan ini adalah salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di bawah sorotan mata dunia, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya sebuah bangsa merdeka. Namun, tahukah Anda kisah panjang perjuangan di balik suara lantang ini? Nama saya Muhammad Akabidenia, dan dalam video ini kita akan menelusuri jejak perjalanan hidup seorang tokoh besar yang membawa bangsa ini menuju kemerdekaan. Insinyur Soekarno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dengan nama kecil Kusno Sosodiharjo. Ia adalah anak kedua dari pasangan Raden Sukemi Sosodiharjo, seorang guru, dan Ida Ayu Nyomanrai, seorang wanita Bali yang penuh kebiasaan. Sejak kecil, Soekarno sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan keinginan besar untuk belajar. Ia tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang masih terjajah, namun lingkungan keluarganya sangat mendukung perkembangan karakter dan pemikirannya. Ayahnya yang seorang guru menanamkan nilai-nilai pendidikan tinggi dan cinta terhadap tanah air. Sementara ibunya yang berasal dari Bali mengajarkan tentang kekuatan budaya dan tradisi. Masa kecil Soekarno yang penuh dengan pengaruh positif dari kedua orang tuanya menjadikannya pribadi yang percaya diri dan berani dalam menghadapi tantangan. Meski dihadapkan dengan penjajahan, Soekarno kecil telah merasakan gejolak sosial dan politik yang mendorongnya untuk berpikir tentang kebebasan bangsa. Soekarno selain dikenal sebagai proklamator kemerdekaan, juga memiliki kehidupan pribadi yang penuh warna. Sepanjang hidupnya, ia menikah dengan 9 wanita. Pernikahan pertama Soekarno adalah dengan Siti Uri, diikuti dengan Inggit Ganassi yang mendampingi perjuangannya. Namun, pernikahan Soekarno yang paling dikenal adalah dengan Fatmawati yang menjahit bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan. Bersama Fatmawati, ia juga memiliki 5 orang anak, termasuk salah satunya adalah Megawati Soekarno Putri. Setelah itu, Soekarno menikah dengan beberapa wanita seperti Hartini, Kartini Manopo, Ratnasari Dewi, Hayati, Yureke Sangar, dan Heldi Zafar, yang juga turut berperan dalam perjalanan hidup dan politiknya. Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan Soekarno. Pendidikan awalnya dimulai di Esther Inland School atau sekolah dasar untuk anak-anak pribumi di Mojokerto. Sebelum melanjutkan ke Europese Lager School di Surabaya, di sini Soekarno mulai menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam bidang akademik, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan bahasa. Karena prestasinya yang menonjol, Soekarno diterima di Hoger Burger School atau yang biasa disebut sebagai HBS di Surabaya. Sekolah menengah yang lebih elit yang hanya bisa diakses
oleh anak-anak golongan atas. Di HBS, Soekarno semakin mendalami ilmu pengetahuan dan memperkenalkan dirinya pada pemikiran-pemikiran nasionalisme yang kelak menjadi dasar perjuangannya untuk merdeka. Pada masa inilah ia pertama kali terpengaruh oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti Hus Cokroaminoto yang mempengaruhi pemikiran politiknya. Namun, meskipun mendapatkan pendidikan yang baik, Soekarno merasakan ketidakadilan di sistem pendidikan kolonial Belanda yang tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi semua rakyat Indonesia. Hal inilah yang semakin mempertegas tekadnya untuk berjuang melawan penjajahan dan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Pada tahun 1926, Soekarno berhasil lulus dengan gelar insinyur dari Teknis Hogeschool yang sekarang biasa disebut sebagai ITB di Bandung. Di Bandung, Soekarno semakin mengembangkan visi besar untuk Indonesia merdeka, sebuah visi yang akan membawanya ke panggung pergerakan kemerdekaan. Perjuangan Soekarno dimulai sejak ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang biasa disebut sebagai PNI pada tahun 1927. PNI menjadi wadah untuk menyuarakan ide-ide besar tentang kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Aktivitas Soekarno dianggap radikal oleh pemerintahan kolonial Belanda, sehingga ia ditangkap dan dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Tak hanya itu, Soekarno juga mengalami pengasingan bertahun-tahun di Ende, Flores, dan Bengkulu. Di masa pengasingan, Soekarno tidak menyerah. Ia tetap menyusun strategi perjuangan, memperdalam wawasan, dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Perjuangan panjang Soekarno mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1945. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Sebagai presiden pertama, Soekarno memimpin negara yang baru lahir dengan tantangan besar, baik di dalam maupun luar negeri. Proklamasi ini menjadi titik balik sejarah bangsa yang tidak akan pernah dilupakan. atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Jadikan beritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Sebagai presiden, Soekarno memiliki visi besar untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945. Yang menjadi ideologi utama bangsa hingga saat ini. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa
Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada era demokrasi terpemimpin di tahun 1959 sampai 1966, ia memimpin Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang menekankan persatuan nasional. Meski diwarnai tantangan politik dan ekonomi di panggung internasional, Soekarno dikenal sebagai pendiri gerakan non-blok bersama pemimpin dunia lainnya seperti Josip Broz Tito dan Jawaharlal Nehru untuk menciptakan keseimbangan antara blok barat dan timur. Namun, masa akhir kepemimpinan Soekarno penuh dengan ujian berat, konflik politik, inflasi ekonomi, dan perubahan dinamika global memaksanya menyerahkan kekuasaan pada Soeharto pada tahun 1966. Soekarno menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan di Wisma Yaso, Jakarta. Pada 21 Juni tahun 1970, Soekarno wafat setelah mengalami sakit yang cukup lama. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdampingan dengan ayahnya. Meskipun masa kepemimpinannya berakhir, perjuangan dan ide-ide besarnya tetap menjadi warisan abadi bangsa ini. Sebagai proklamator dan bapak bangsa, Soekarno meninggalkan pesan abadi. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi semua orang untuk terus menjaga kemerdekaan dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.